rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hmm. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kuliah kita, mata kuliah Hadis Ahkam di semester 3 ini. Mari kita awali dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada interaksi keilmuan yang betul-betul mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hingga mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa tercurahkan kemanfaatan, keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini kita akan membahas tentang materi pendidikan. Sekali lagi, hari ini kita langsung masuk CPMK yang ke-10, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-10, yang mestinya capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-10 ini kita lakukan setelah ujian tengah semester. Kita ujian tengah semester besok itu, kebetulan besok ditunggu oleh staf dari Fakultas Agama Islam karena posisi saya ada di Palangkaraya sedang mendampingi musabaqah tilawatil Quran Kor Pegawai Republik Indonesia di Palangkaraya dari tanggal 3 sampai tanggal 10 dan saya berangkat tanggal 3 pagi. Sehingga pelaksanaan ujian tidak bisa menunggui karena harus ditunggu secara fisik. Kemarin saya dimajukan, tidak bisa dan tetap dilaksanakan tanggal itu. Maka ada satu hal untuk yang saya tanyakan tidak jauh dengan apa yang kita kuliahkan. Sekali lagi, apa yang saya tanyakan tidak jauh apa yang kita kuliahkan. Hingga hari ini kita akan membahas, tapi materi kuliah hari ini tidak masuk di pertanyaan karena pertanyaan sudah saya buat 2 pekan yang lalu. Hari ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Islam. Sekali lagi, kita akan membahas materi pendidikan Islam. Ini saya coba berangkat dari ini, karena ini adalah hadis tentang materi pendidikan. Sekali lagi, mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah hadis tentang materi pendidikan. Maka tentu materi pendidikan tidak jauh dari dialog antara Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini menerima dari Ishaq dari Jarir dari Abi Hayyan dari Abi Zur'ah dari Abu Hurairah. Dan jadi sahabat yang menceritakan langsung adalah Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Rasulullah yauman ing sawijine dina barizan Rasulullah itu barusan mendatangi Linas. Jadi Rasulullah mendatangi sahabat Linas itu ya orang-orang yang ada di situ ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barusan Rasulullah datang di tengah-tengah sahabat, id atahu, tiba-tiba datanglah rojulun, seorang laki-laki, yamshi, yang berjalan. Faqala ya Rasulullah, kemudian laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Qala, Rasulullah menjawab, al imanu antu minabillah, iman itu adalah kamu percaya beriman kepada Allah, wa malaikati, malaikat Allah, wa kutubi, kitab Allah,
wa rusuli Rasulullah wa liqaihi, dan pertemuannya dengan Allah. Wa tu'mina, pertemuan dengan Allah adalah hari kiamat. Wa tu'mina bil ba'si, akhir, engkau percaya dengan hari akhir. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bi syai'a. Adalah engkau menyembah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat, wa tu'ti zakah, engkau tunai zakat, al-mafruḍah, yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Qala, tanya lagi, ya Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, qala al ihsanu, ihsan itu adalah anta'budallaha, adalah engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, fa ilam takun tarahu, dan jikalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Qala ya Rasulullah, bertanya lagi, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Maka Rasulullah sudah tahu bahwa yang bertanya itu adalah malaikat, dan malaikat lebih tahu dengan apa yang ditanyakan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulun anha bi'alami minasail, bahwa yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Walakin sa'uhaditsuka, akan tetapi akan aku beri kabar kau, an asyratiha, tentang syaratnya kiamat itu. Apa syaratnya kiamat itu? In waladat, ida waladat, nalikaning lairno sopo almar'atu, wong wedok, robataha, ing anake tuane, bila ada seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya. Fadaka min asyratiha, maka itu adalah sebagian dari syaratnya. Faidha kana hufatul ura'u ru'usun nas, fadaka min asyratiha. Apa itu? Fadaka, apa itu? Bahwa itu adalah bagian dari tanda yang lain. Tanda yang lain, min asyrati khamsin la ya'lamuha illallah. Namun yang lain tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innallah indahu ilmu sa'ah, karena sesungguhnya Allah di sisinya mengetahui tentang kiamat itu. Wa yunazilul ghais, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu fil arham, dan Allah lah yang melihat apa yang ada di rahim. Tsumma syarafa rajul faqala ruddu alayya fa ahadhu bil yaradu falau yara syai'an. Maka sesungguhnya dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa pokok dari apa yang diajarkan dalam pendidikan Islam, yang paling utama itu adalah ajarkan iman. Karena dengan iman akan menunjukkan, memberikan kabar, akan membimbing bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini, sekali lagi, kehidupan yang kita jalani ini akan berlanjut pada kehidupan berikutnya. Dengan iman ini tahu bahwa sesungguhnya posisi manusia ini lemah. Posisi manusia ini tahu bahwa ada pengabdian kepada yang menciptakan kita. Percaya dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Percaya bahwa malaikat itu ada. Percaya bahwa yang gaib itu ada. Alam barzah itu ada. Alam akhirat itu ada. Bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Dan itu diajarkan dengan tentang keimanan, pokok-pokok keimanan. Maka langkah pertama ketika Rasulullah diutus yang diperkuat ya iman. Setelah imannya kuat, maka Islam. Islam itu diajarkan tentang syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan diajarkan pula tentang akhlak.
Pokok inilah yang menjadi kerangka di dalam rangka memperbaiki performa seorang hamba Allah. Ketika melakukan aktivitas hidup adalah kehidupan yang kita jalani, adalah bagian dari rangkaian putaran kehidupan itu. Sehingga dari putaran kehidupan itu, manusia akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan tentu ketika kita perinci, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang meskipun kualitasnya ini dhaif, namun ini kemudian dikuatkan dengan hadis yang sahih, maka ini dapat dijadikan iktibar bahwa selama bukan perkara akidah maupun hukum, maka itu tetap bisa dipakai. Dan ini tadi keliru, maaf keliru, tak hapus ini tak hapus, ini tak hapus dulu. Oke, kita kembali pada hadis tadi bahwa Rasulullah didatangi Rasulullah didatangi malaikat tadi. Rasulullah ditanya tentang iman, ditanya tentang Islam, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang kiamat, dan setelah ditanya tentang kiamat, Rasulullah menjawab bahwa yang ditanya, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Namun kemudian Rasulullah memberikan tandanya. Yang pertama tadi adalah bila ada seorang budak melahirkan anak majikannya. Yang kedua, bila ada orang yang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada menjadi pemimpin, berarti orang udik yang tidak punya pakaian, tidak punya alas kaki, tapi kemudian menjadi pemimpin, berarti orang pinter dipimpin orang bodoh. Jadi manakala ada orang bodoh menjadi pemimpin, bila mana orang yang tidak punya ilmu menjadi pemimpin, bila mana orang tidak punya leadership kemudian menjadi pemimpin, maka yang ada adalah kediktatoran dan kesemena-menaan. Tanda yang lain di antara tanda, ada 5 tanda yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Termasuk kapan terjadinya kiamat, kapan turunnya hujan, apa yang ada dilahirkan dari rahim-rahim perempuan itu. Maka kemudian orang yang bertanya tadi pergi, dan Rasulullah Muhammad SAW panggilkan orang itu, maka para sahabat itu mencari untuk memanggilnya. Laki-laki tadi pergi, dan kemudian Rasulullah menyuruh, silahkan panggilkan orang itu. Namun ternyata sahabat ketika mencarinya untuk memanggilnya, mereka tidak melihat sesuatu pun. Kemudian Nabi SAW, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril, dia datang untuk mengajar manusia tentang perkara agama. Jadi perkara agama itu ya 3 itu. Iman, Islam, dan ihsan. Karena itulah untuk materi yang pertama adalah materi akidah. Sekali lagi, materi yang pertama itu adalah materi akidah. Apa substansi yang perlu disampaikan, dibimbing buat anak-anak? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Abdul Wahhab As-Saqafi, qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi, salasun man kunna fihi, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang. Sekali lagi, salasun man kunna fihi, ada 3 perkara yang jikalau ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman, madunya iman. Ayyakunallahu, dijadikan Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya,
Apa? 3 hal yang jikalau 3 hal itu ada di dalam diri seseorang. Apa 3 hal itu? Bila ada pada diri seseorang, 3 hal itu bila ada pada diri seseorang, maka orang itu akan memperoleh manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih. Yang pertama adalah orang itu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai mimma siwahuma, dibanding daripada keduanya. Berarti lebih mencintai Allah daripada selain keduanya. Jikalau di dalam diri ini lebih cinta Allah dan Rasul-Nya, melebihi segala-galanya, dan tidak ada satupun yang lebih cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ini akan mendapatkan namanya manisnya iman. Karena kecintaan kepada Allah adalah keyakinan betul bahwa kebaikan dan keburukan itu tetap dari Allah. Kecintaan kepada Allah akan menegaskan bahwa diri kita ini akan lebih dekat kepada Allah. Merasa dekat kepada Allah inilah yang kemudian dimanapun berada akan merasakan aman. Mencintai Rasul-Nya itu terkandung makna adalah melaksanakan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang kedua adalah la yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia tidak mencintai siapapun kecuali mencintainya karena Allah. Cinta pada suami, dia cinta karena Allah. Dia cinta istri, dia cinta karena Allah. Dia mencintai anak-anaknya, dia cinta karena Allah. Dia mencintai teman-temannya, dia cinta karena Allah. Dan jikalau kecintaan kepada makhluk yang ada di sekeliling ini bisa menutup cintanya kepada Allah, maka kecintaan kepada makhluk itu akan ditinggalkan. Sehingga yang kedua, dia akan merasakan manisnya iman jika dia mencintai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakroha, dan jikalau dia benci, ayyauda, untuk kembali fil kufri, kepada kekufuran, kama yakrohu ayyaqdhafa finnar, seperti dia benci bila dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, jikalau 3 hal itu ada pada dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai sesuatu karena Allah, mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia jikalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu berkaitan dengan materi akhlak, materi akidah. Sekarang untuk materi akhlak. Di materi akhlak, materi kedua adalah materi akhlak. Selanjutnya ditemukan berkaitan dengan hal itu ditemukan hadis tentang akhlak sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Idza waqal dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhiri syifaan. Apa? Kenapa hadis ini bisa dijadikan dasar akhlak? Apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkan sekalian keseluruhan lalat itu. Sebab salah satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lain adalah penawar. Jikalau kemudian hanya hinggap, bisa juga nggak bisa diminum karena
Mungkin sayap itu menjatuhkan apa? Menjatuhkan penyakit. Tapi jika dibenamkan, maka sayap lain itu akan menjadi penawar. Sehingga walaupun sedikit jijik, minuman itu tetap bisa diminum. Apa nilai akhlaknya? Nilai akhlaknya tidak memubazirkan segala apa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian berkaitan berikutnya lanjutan. Ini diceritakan dari Imam Tirmidzi dari Abu Quraib. Abu Quraib menceritakan dari Abdah bin Sulaiman dan Muhammad bin Amr, dan Muhammad bin Amr menceritakan dari Abu Salman, dan Abu Salman ini dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, akmalul mu'min, akmalul mu'min imanan, sesempurna-sempurna imannya seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ternyata jika seseorang mengaku beriman tapi akhlaknya tidak baik, maka imannya itu rendah. Tapi justru orang yang paling bagus akhlaknya itu tanda sebagai kesempurnaan akhlak. Kenapa? Karena orang yang percaya bahwa kehidupan yang dijalani di dunia ini hanya sementara, maka tentu dia akan menjadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Dunia adalah untuk menabur benih, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali dia menabur benih kebaikan dalam kehidupan ini. Pilihan adalah menabur benih kebaikan dalam dunia ini. Dalam wujudnya adalah orang itu akan senantiasa menjaga peringai, perilaku, dan budi pekertinya. Dan budi pekerti yang bagus itu adalah bagian dari akhlak. Benar, jika seseorang itu semakin sempurna imannya, maka semakin bagus akhlaknya. Itu. Sehingga substansi apa yang dapat kita ajarkan adalah bagaimana seseorang ketika dia bekerja dengan akhlak. Dia bergaul dengan keluhuran akhlak. Maka cerminan akhlak inilah akan menimbulkan, menjadikan kemanfaatan buat yang lain. Itu terkait dengan materi kedua. Materi berikutnya apa? Di materi berikutnya adalah materi tentang ibadah. Sekali lagi, materi pendidikan berikutnya adalah materi ibadah. Di materi ibadah hadis ada yang bersifat, bahwa hadis itu ada yang bersifat fi'liyah, ada yang bersifat qauliyah, ada yang bersifat takririyah. Hadis yang bersifat fi'liyah dalam kata lain adalah ini adalah tentang tata cara ibadah pada ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW, dan ada yang sifatnya qauliyah, sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, ada yang takririyah yang diakui oleh Rasulullah. Maka di antara contoh tentang apa yang ada dalam ibadah itu bersifat fi'liyah. Contoh tentang wudhu, tata cara wudhu sebelum melakukan apa? Sebelum melakukan sholat, tentang tata cara sholat. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu lihat aku ketika sholat. Termasuk tentang wudhu. Tentang wudhu. Bahwa dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW berwudhu dengan satu kali basuhan, marotan. Nah, Rasulullah satu kali basuhan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rata-rata ibadah dari itu dari apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Adapun hal lain ada yang bersifat qauliyah. Maka ini salah satu contoh dari materi ibadah. Jadi materi ibadah itu adalah materi yang langsung diterapkan, dipraktekkan. Kemudian mengajari Al-Quran. Penting, kenapa? Karena bagian dari landasan kita beriman
beribadah, berakhlak, itu adalah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat yang langsung mendengar dari Rasulullah adalah Abi Sa'id Ar-Rafi' bin Mu'alla. Dan Rasulullah berkata kepada beliau, ala wa'allimuka, maukah engkau aku ajarkan a'dhamu surah, seagung-agungnya surat fil Quran, qabla an takhruj minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid, fa'udha biyadi falama aradna an takhruj qultu ya Rasulullah. Nah, satu ketika Abu Sa'id ini ditawari oleh Rasulullah, mau engkau aku ajari seagung-agungnya surah di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid, sambil meraih tangannya Abu Sa'id itu. Dan ketika dan itu saat Abu Sa'id itu akan keluar, dan kemudian Abu Sa'id, ya Rasulullah, hai utusan Allah, innaka qulta, sesungguhnya engkau bersabda, la'allimannaka a'dhama surah fil Quran. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sabul masani wal Qur'anil azim alladzi utituhu. Jadi ini adalah bagian dari, walaupun di sini mengenai Rasulullah mengajari Abu Sa'id dengan Fatihah, artinya ada bagian-bagian dari Al-Qur'an yang menjadi bagian dari yang dibaca, termasuk Fatihah itu adalah Ummul Quran, karena Fatihah ini yang merupakan bacaan yang wajib dibaca ketika kita sholat. Lah, mengajarkan Al-Quran ini adalah termasuk bagian dari pelajaran. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari sholat yang paling utama dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar, ini adalah bagian dari materi pendidikan yang perlu diajarkan. Karena itu, sebelum anak diajarkan yang lain, maka utamakan ajari Al-Quran. Supaya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena dengan Al-Quran itu, dia akan apa? Dia akan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Kemudian, materi pendidikan ibadah. Materi pendidikan ibadah yang ada di dalam fikih dengan varian yang banyak sekali. Kemudian materi pendidikan fikih, dan ini sangat jelas sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ditegaskan oleh Rasulullah, may yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka yufaqihu fiddin, maka pandailah dalam hal agama. Hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan ilmu agama yang paling besar disebutkan di situ adalah ilmu yang bermanfaat, adalah merupakan tanda akan keberuntungan seorang hamba dan tanda bahwa Allah akan menghendaki kebaikan. Jikalau Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka pahamkan tentang agama. Karena ketika dengan paham agama itu, hidup akan menjadi lebih terarah. Tahu tujuan dari mana dia hidup, untuk apa hidup di dunia ini, dan kemana lanjut dari kehidupan yang kita jalani ini. Kemudian sebelum yang terakhir, ini nanti mati loh ya, zoomnya mati, nanti tolong dinyalakan lagi ya. Yang berikutnya adalah materi pendidikan keterampilan. Kenapa? Dari pendidikan keterampilan ini sebagai sarana buat anak-anak untuk bisa menyambung kehidupan ini dengan ibadahnya. Orang bekerja mengumpulkan sejumlah uang itu bukan bahwa hidup itu bukan untuk makan,
Tapi makan itu adalah bagian dari hidup. Bukan hanya sekedar memperbesar perut aja, tapi bagaimana perut ini bisa digunakan untuk tetap ibadah kepada Allah. Karena hidup di dunia ini hanya sangat singkat. Maka anak-anak supaya bisa tegak berdiri di dalam mengabdikan diri kepada Allah, maka perlu diajari pendidikan keterampilan. Vokasional. Vokasional itu adalah agar dia bisa berdikari ketika dia menjalankan kehidupan yang sangat singkat di dunia ini. Dan setiap hari Uqbah bin Amir al-Juhani keluar dan berlatih memanah. Kemudian ia meminta Abdullah bin Zaid agar mengikuti, namun sepertinya ia nyaris bosan. Maka Uqbah berkata, maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Dan ia menjawab, mau. Uqbah berkata, saya telah mendengar beliau bersabda. Apa sabdanya? Ini ternyata adalah innallaha, sabdanya Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasukkan, bisahmin wahidin, dengan apa? Bisahmin wahidin salah satan nafarin al jannata. Sesungguhnya Allah akan memasukkan tiga orang, memasukkan tiga orang ke dalam surga dikarenakan satu panah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasukkan, bisahmin sebab satu anak panah, bisahmin sebab panah, wahidin yang satu, salah satu nafarin pada tiga golongan al jannata di surga. Kenapa? Soni'ahu yahtasibu fi son'atihil khairah. Karena pembuatnya yang sewaktu membuat ia hanya mengharap kebaikan pahala. Jadi ketika ada orang yang membuat panah dan membuat panah itu semata-mata mengharap ridha Allah dengan harapan, ketika panah itu dibuat tetap digunakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Yang kedua, waromiyun, pemanah, bihi, wamam bilahu, warmu, warka'u, orang yang memanah dan orang yang memberikan anak panah kepada orang yang memanah. Hendaklah kalian selalu berlatih memanah dan berkendaraan. Dan berlatih memanah lebih aku sukai daripada kamu hanya berlatih naik kendaraan. Barang siapa yang meninggalkan melupakan panahan setelah ia diajari karena benci, maka sikap seperti itu ibarat satu nikmat yang diingkari. Apa makna itu? Ketika bahwa ini adalah bagian dari keterampilan. Bukan panahnya yang dimaksud, tapi dengan kemampuan untuk memanah. Sekali lagi, dengan kemampuan untuk memanah berarti ini bisa dipergunakan untuk berburu, untuk mencari nafkah. Sekali lagi, bukan memanahnya, tapi mengajari keterampilan untuk mencari ma'isyah, penghidupan. Untuk berburu, untuk apa? Digunakan untuk berburu atau untuk sesuatu yang baik. Jadi substansi hadis ini adalah memberikan keterampilan. Panah ini hanya sekadar simbol bagaimana diajari dengan berbagai macam keterampilan dengan harapan dia bisa untuk apa? Dia bisa untuk mencari rizki dari apa yang telah dimampui itu. Sekali lagi, dia akan bisa mencari rizki dari apa yang dimampui. Maka belajar apapun adalah bersifat vokasional. Vokasional adalah mengajari keterampilan atau terampil untuk melakukan sesuatu sehingga sesuatu yang dapat dilakukan itu dapat digunakan untuk mencari ma'isyah, penghidupan, mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Dari ini barangkali ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Mbak Risma, Mbak Saidah? Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.